isu soal jatah-jatah buat anggota dewan kementerian perusahaan itu? Bukan jatah, nggak ada kita jatah. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa isu yang berkembang bahwa dewan main proyek itu tidak ada? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa di mana saja Anda berada, hari ini kembali saya berkunjung ke satu tempat dan bertemu dengan salah satu tokoh tokoh muda yang juga wakil rakyat yang sudah 3 periode. Anda pasti akan bingung siapa dia. Inilah dia tamu kita kali ini, Bapak Rahmatullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak Rahmatullah ini kalau secara vision, guys, beliau ini sangat visionable. Jadi outfitnya dari atas ke bawah itu memang matching, gitu ya? Harus Iya. di matchingin. Ya. Ini kali ya dulu ikut apa sih fashion show atau gimana gitu. Karena memang kalau dia menggunakan baju biru yang saya lihat di media sosialnya atau kesehariannya itu semuanya biru. Jadi memang outfitnya sangat diperhatikan, sangat perhatikan penampilan, kira-kira begitu ya. Tampilan itu perlu supaya publik tidak ragu. Kalau dari tampilannya meragukan, pasti orangnya juga diragukan. Ya, betul. Jadi penampilan itu memang Bukan soal nilainya. iya, walaupun casing itu sangat penting. Penting. Karena di Republik ini banyak orang itu dari casing. Jangan begitu dong. Jangan menyamakan semua orang. Oh, itu tentunya tidak sama. Tapi casing itu poinnya penting. Intinya casing itu penting Oke. supaya publik, masyarakat tidak ragu kalau tampilannya sudah bagus, baik, tidak nyeleneh, pasti kepribadiannya juga akan mendekati seperti tampilan. Jadi casing itu bisa merepresentasikan isinya. Isi casing Belum sampai 60%. Jadi guys, hari ini kita ada di Rumah camping, rumah camping. camping guys, di salah satu wilayah di Kota Cilegon, tepatnya di Kapling ya, Camping. rumah camping. Di sini banyak tersedia berbagai jenis menu yang bisa Anda nikmati, dan insya Allah cukuplah sangat familiar lah di kantong. Karena kita melakukan forecastnya memang outdoor, jadi balap-balapan yang suara kendaraan. Tapi saya yakin bahwa poin yang akan disampaikan pada hari ini akan bisa diterima oleh Anda. Baik, Pak Rahmatullah. Anda ini kan Komisi 3 ya? Komisi 3 yang membidangi apa kita? Pendapatan dan aset. Pendapatan dan aset. Jadi urusan duit, pemasukan daerah di sini kuncinya. Kira-kira gitu? Ya, dan itu sudah 3 periode. 3 periode. Selama 3 periode jadi anggota dewan itu di Komisi 3 itu Dan pelanggaran. dan Badan Anggaran. Oke. Kalau Pak Rahmat ini memang di komisi yang membidangi anggaran, saya ingin sedikit menelisik soal besaran APBD Kota Cilegon. Berapa sih total pendapatan asli daerah 2022 yang lalu? Atau target di 2023 deh? Ya. Baik. Kita baru saja menyelesaikan APBD perubahan 2023 dan kita sudah membahas APBD 2022 dan kemarin reguler 23. Di reguler 23 itu pendapatan kita itu masih di angka 1,978, belum mencapai 2 triliun ya. pendapatan kita, dengan pendapatan asli daerah masih pada angka kurang lebih 8 sampai 900 miliar.
kita mengapresiasi karena dalam RPJMD 5 tahunan kita setiap tahun itu diupayakan untuk naik, dan target RPJMD kita di 2022 dan 2023 itu harus menyentuh di angka 2 triliun pendapatan kita. Tapi selama saya menjadi anggota DPR dan Komisi 3 dan Badan Anggaran, pendapatan itu masih belum menyamai dengan rencana yang dituangkan dalam RPJMD di tiap tahun. Tetapi baru di periode ini, ketika di RPJMD pendapatan kita itu menyentuh di angka 2 triliun lebih, hampir di 2,1 triliun pendapatan kita, dengan belanja di 2,3 triliun. Berapa persen berarti? Ya belanja otomatis pasti akan lebih besar, tetapi setelah dilakukan pembiayaan dan lain sebagainya terjadi keseimbangan. Tapi apakah pendapatan itu bisa terrealisasi atau tidak? Nah ini masalahnya yang harus kita bahas. Oke. Dari beberapa kali informasi yang saya baca bahwa di tahun belakang, tahun 2023 itu serapan anggaran pemerintah kota itu tidak sampai, bahkan menyisakan silva yang cukup besar. Silva berarti kan serap anggaran tidak terserap. Nah, itu Dewan pada posisi itu seperti apa? Sebetulnya bicara silva itu atau bicara belanja yang tidak terserap seluruhnya, ada positif dan negatif. Pada sisi positif berarti pemerintah Kota Cilegon melakukan efisiensi, karena pendapatan yang digunakan untuk belanja itu tidak terserap seluruhnya, maka menyisakan anggaran untuk belanja di tahun berikutnya. Tapi kalau kata berapa? Bukan begitu rumusnya. Kalau Negatifnya, negatifnya, saya kan berbicara negatif. Iya. Bicara negatif, masyarakat kita atau OPD tidak bisa menyerap secara keseluruhan program yang direncanakan dan hasil pembangunan yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kota Cilegon itu tidak terserap, termakan atau ternikmati oleh masyarakat, seperti yang tertuang dalam IPM kita. IPM Kota Cilegon itu tinggi di atas rata-rata kabupaten kota yang ada di Provinsi Banten. IPM itu bicara bahwa ketika IPM kita itu tinggi, maka masyarakat itu berhak menikmati hasil pembangunan, baik itu pendidikan, kesehatan, maupun infrastruktur dan soal pendapatan. Tetapi apakah IPM kita yang cukup tinggi itu sudah relevan, garis lurus dengan yang terjadi kondisi di lapangan dengan masyarakat kita? Itu yang perlu dilakukan oleh tim kajian atau pemerintah, dalam hal ini Bapeda atau TAPD, bahwa kalau IPM kita tinggi, otomatis dalam IPM itu masyarakat kita ini masih ada kemiskinan atau pengangguran enggak? Tapi kalau gini, Bos, dalam rumus politik keuangan, politik anggaran itu kalau misalkan silpa itu tidak ada positif. Silpa itu memang membuktikan bahwa pemerintah tidak bisa menjalankan roda pembangunan. Ya, itu kan negatif. Nah, seperti saya bilang, hanya negatif yang ada, nggak ada positif. Ya, orang boleh berbeda pandangan, tapi menurut saya ada baiknya juga, tetapi jangan terlalu tinggi silpa. Kita 2 tahun berturut-turut silpa 22 dan 23 itu masih menyentuh di angka di atas 200, sementara RPJMD kita itu direncanakan cuma 70, di bawah 100 miliar. Mestinya kita menyisakan silpa maksimal mestinya 100 miliar lah. Saya khawatirnya begini, kalau Komisi 3 menyatakan bahwa silpa itu ada positifnya, saya khawatir nanti eksekutif beranggapan bahwa tidak
tidak melakukan pembangunan secara menyeluruh dengan menyimpang simpang itu tidak apa-apa. Enggak begitu. Enggak begitu Bang Ivan. Jadi sebagaimana rencana yang dilakukan oleh TAPB dalam guidance panduannya adalah RPJMD harus melakukan evaluasi. Kenapa rencana yang Anda lakukan dalam APBD 2023 atau 2022 yang lalu yang mestinya silvanya itu di bawah 100 miliar, kenapa masih di angka 300 sampai 400 miliar tahun berturut-turut? Artinya ada perencanaan yang salah. Ada perencanaan yang salah. Perencanaan yang salah. Itu poinnya maksudnya. Dan itu saya kira manusiawi. Manusia itu hanya bisa berupaya. Tentunya kuasa tetap sebagai fungsi kontrol kita anggota DPR. Tahan dulu. Ada COVID. Silakan. Kalau disediakan kopi makin panas sebenarnya kan. Makanya saya pesan yang dingin. Pesan yang dingin. Iya. Panas. Nah di Oma Gamping ini ada minuman yang segar seperti ini ya. Es apa nih? Es cicau ini menyegarkan dan murah meriah. Berapa nih? Minuman rakyat. Karena anggota dewan harus rakyat. Bisa aja. Oke, kita tuangkan dulu ininya. Pasti ini gini bos. Pendapat turun soal anggaran itu ada positifnya, apa silver itu ada positifnya. Gue yakin banyak publik yang akan membantah soal ini. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Dan tidak semua apa yang disampaikan anggota DPR atau pemerintah itu harus benar. Kalau benar nggak ada bantahan dari masyarakat, dari publik. Kita itu saling kontrol, saling evaluasi. Iya. Oke, sekarang begini. Kemarin kan baru menyelesaikan anggaran perubahan. Kita cut dulu. Baik guys, kita kembali tadi rehat sejenak. Azan asar. Kembali dengan Bapak Rahmatullah, anggota Komisi 3 DPRD Kota Cilegon yang sudah 3 periode duduk di komisi yang sama. Dari partai yang berbeda. Dari partai yang berbeda. Sekarang maju lagi kan? Maju lagi. Dari partai apa? Dari PAN. Iya. Lagu Bersama itu, Zulkifli Hasan. lagu itu keren banget. Yo. Di anak-anak muda, anak-anak kecil tuh tahu. Lagu itu. Dan PAN itu partai artis nasional. Wah, iya. Jadi lu merasa artis itu. Yoi. Oke. 2024 ini guys, Pak Rahmatullah maju kembali di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cilegon dari Partai Amanat Nasional Dapil 1 Jombang Purwakarta. Dapil 1 Jombang Purwakarta. Anda tentu sudah kenal dengan beliau. Baik, ini kembali ke soal politik anggaran. Soal APBD. Kalau misalkan begini, RPJMD itu kan guidance dari proses pembangunan. Kalau misalkan guidance-nya tidak dicapai, bagaimana sih hukumnya? Ya, kita sebagai anggota DPRD melakukan koreksi dan evaluasi terhadap mereka. Buat apa guidance itu dibuat? Kan banyak juga tuh apa yang sudah masuk dalam RPJMD tapi tidak dikerjakan. Banyak. Jadi RPJMD itu nggak hanya bicara soal capaian visi misi kepala daerah, termasuk pendapatan dan belanja juga tertuang di dalamnya. Dari tahun ke tahun berapa pendapatannya, berapa belanja dan sebagainya serta lain-lain sebagainya, pajak, retribusi itu tertuang di situ. Berarti bisa disimpulkan bahwa kalau kepala daerah tidak bisa memenuhi, tidak bisa merealisasikan RPJMD, dia gagal dong. Ya kalau menurut kami boleh dibilang gagal karena ini perencanaan RPJMD ini kan sudah saya sampaikan di awal ketika kita membuat RPJMD. Saya ketua pansus RPJMD. Saya sudah sampaikan bahwa masa jabatan kepala daerah itu bukan 5 tahun, hanya 3,5 tahun 2021 sampai 2024. Tetapi dalam penyusunan RPJMD yang lalu dipaksakan sampai 2026. Tetap 5 tahun. Tetap 5 tahun. Ya berarti capek ya. Nah, ataupun rencana strateginya mereka menghitung 5 tahun.
kalaupun kita bagi dalam satu tahun 5 tahun, misalnya soal rencana penurunan angka kemiskinan, pengangguran maupun misalnya soal beasiswa, sarjana dan lain sebagainya, dalam 5 tahun itu direncanakan berapa, kalau kita bagi per tahun mestinya capaiannya berapa, penurunan angka pengangguran, kemiskinan dan beasiswa itu berapa, apakah itu sudah sesuai prosentase? Tentu tidak. Ya, dari 5 tahun menjadi 3 tahun itu agak sulit ya. Kalau soal progres dilaksanakannya memang dilaksanakan, tetapi capaiannya tidak akan sama seperti rencana 5 tahun. Kalau 5 tahun kan panjang, volumenya sedikit. Tapi kalau jangka waktunya dikecilkan 3 tahun setengah, maka volumenya kan besar. Dan ini yang tidak terlalu tercapai. Memang kalau progresnya ada. Kalau efek politik dari kepala daerah yang tidak bisa memenuhi RPJM itu apa? Ada nggak sanksi politik atau hanya sanksi sosial saja? Ya sanksi sosial saja, itu kan janji politik, tinggal masyarakat menilai ke depan. Janji politik yang disampaikan oleh wali kota dan wakil wali kota terhadap publik ini, tinggal masyarakat ke depan ini masih relevan atau tidak. Kalau masih relevan dan mereka beliau-beliau ini nyalon lagi 2024, ya kalau mau dipilih ya silakan. Kalaupun enggak, ya itu menjadi referensi. Oh, jadi RPJM itu bisa menjadi patokan seorang kepala daerah itu mampu merealisasikan dia atau tidak. Oh iya, karena janji politik tertuang di situ. Dan itu sudah kita sarankan oleh DPRD, Pansus, saya ketua Pansusnya itu, tolong direvisi, jangan 5 tahun, 3 tahun setengah. Jadi kalau capai penurunan angka tenaga kerja atau 5.000 pemasukan tenaga kerja, itu kan kalau 5 tahun berarti totalnya 1.000. Ya. Ketika 3 tahun setengah kan 1.000 lebih, 1.500. Ternyata yang terserap berapa? Dan pengurangan angka pengangguran ini apakah karena dari pemerintah membuka lapangan pekerjaan atau karena investor asing, investor dalam negeri yang membuka lapangan pekerjaan? Jadi kan bukan penurunan kerja itu karena pemerintah membuka kebijakan membuka lapangan pekerjaan. Secara kebetulan di Cilegon ada investor-investor asing dan dalam negeri yang membuka berinvestasi di sini seperti Lotte, Chandra Asing, restoran dan lain sebagainya. Lapangan pekerjaan itu sebenarnya Mereka yang menyiapkan, bukan kita. Kalau pemerintah kan memfasilitasi lewat latihan-latihan di dinas tenaga kerja. Itu kan pelatihan. Tetapi apapun itu dalihnya, kita tetap memberikan apresiasi karena masyarakat paling tidak sudah punya skill lewat pelatihan itu. Kalau dilaksanakan. Kalau dilaksanakan, lalu hasilnya bisa didistribusikan. Sekarang tinggal pemerintah ketika investor asing maupun lokal masuk ke Cilegon, MOU-nya yang katanya 70-30% itu dilaksanakan. Kami belajar ke daerah-daerah provinsi atau kabupaten kota lain, ketika ada investor masuk itu bukan perizinannya dulu yang ditandatangani oleh kepala daerah. Berapa serapan tenaga kerja yang dibutuhkan dan itu harus KTP lokal yang diserap. Misalnya MOU-nya 70%, ya orang lokal yang berKTP Cilegon yang harus diserap. Itu dulu ya? Itu dulu. Pemerintah, wali kota, dan DPRD ngecek dulu betul nggak tenaga kerjanya ini tenaga lokal. Sisanya 30% baru perusahaan mengambil profesional. Itu kan hak mereka. Kalau sekarang kan tidak, kebanyakan izinnya ditandatangani dahulu tanpa melihat tenaga lokal yang diserap. Akhirnya kan kebijakan pemerintah ini bisa mengurangi angka pengangguran dan angka kemiskinan mestinya. Ya, maksudnya tidak. Ya sampai sejauh ini masih seperti itu, perizinan dulu yang diselesaikan, bukan agreement MOU dulu yang digarap. Jadi hal-hal yang bersifat administratif dulu yang didahulukan, guys. Soal bagaimana mereka bisa menyerap tenaga kerja lokal itu, menurut Pak Dewan ini, Ya belum sampai ke sana. Ya, belum. sampai ke sana. Oke, sekarang kita ini soal di Dewan itu kan dia hak yang ada, salah satu haknya adalah hak budgeting. Dari yang saya pantau, budgeting itu yang disampaikan oleh eksekutif RPD oleh RPD itu harus disetujui semua itu.
oleh Dewan. Jadi tidak ada bagaimana Dewan bisa mengevaluasi dari apa yang diajukan semuanya, tapi disetujui gitu. Pada akhirnya ya, tapi sebelum sampai pada kata persetujuan, ada beberapa hal, beberapa poin yang kita evaluasi, pertimbangkan bahwa belanja-belanja di OPD itu dikoreksi asas kepatutan dan kepantasannya. Kalau masih ada belanja di OPD-OPD lain atau yang tidak menyentuh rakyat, maka kita akan melakukan pengurangan atau bahkan mencoret. Kenyataannya seperti apa? Itu Dewan bisa bisa benar-benar memanfaatkan hak. Bisa, saya pernah melakukan itu pada belanja OPD ketika itu tidak relevan dan masyarakat saya masih membutuhkan anggaran itu, saya alihkan pada kebijakan infrastruktur di lingkungan saya. Nilainya 800 juta di OPD itu saya coret untuk bisa dipindahkan pada alokasi lain, dan itu setuju. Asal argumentasi kitanya, logikanya masuk. Artinya hak budgeting di anggota Dewan memang ada di Ada. dan Anda melakukan itu. Dan saya pernah melakukan itu. Dan itu terrealisasi. Masih ada guys. Jadi kita jangan underestimate itu. Ini satu hal yang juga ingin saya tanyakan, dan ini agak menggelitik, bahwa semuanya umum lah, semuanya masyarakat, bukan semuanya ya. Dan mungkin Pak Dewan juga sudah mendengar bahwa ada selintingan program-program dan proyek-proyek itu adalah titipan-titipan dari anggota Dewan. Itu ada nggak? Oh, nggak ada. Kalau program proyek itu muncul sudah disusun oleh OPD masing-masing, yang publik anggarannya sudah ditentukan oleh Bapeda. Kalau isu soal jatah-jatah buat anggota Dewan, kemudian itu Bukan jatah, nggak ada kita jatah. Ada juga kita usulan aspirasi masyarakat lewat reses, di mana di lingkungan tersebut membutuhkan dorongan anggota DPR, dan melalui reses itu disebut aspirasi masyarakat di dapilnya masing-masing. yang melaksanakan Pihak ketiga, bukan anggota dewan. Nggak boleh kita merencanakan dan kita itu tidak ada. Masalah bro, kalau begitu. Ya, tapi kan itu kan bunyi tuh bahwa anggota Dewan juga masuk di dalamnya, main-main imprak dan lain sebagainya. Itu kan bunyi di masyarakat. Ya kalau soal bunyi kan wajar lah, kalau politik nggak ada teriak-teriak kan nggak seru. Kita juga pada rapat banggar juga kan kalau bunyi keras. Kalau tidak kan nanti menjadi temuan BPK apa yang dibahas, yang dipersoalkan dan sebagainya. Sekarang itu nggak bisa sebabkan nggak bisa. Jadi Anda ingin mengatakan bahwa isu yang berkembang bahwa Dewan main proyek itu tidak ada? Nggak. Karena kami kebanyakan para pengusaha di luar swasta dan tidak ikut main APBD. Dan kita punya kegiatan di swasta atau perusahaan-perusahaan KS Group dan lain sebagainya. Dan kita masih bisa hidup sampai hari ini, saya masih bisa survive. Kenapa harus ngerepotin APBD? Iya. Itu mah biar orang-orang pengusaha lokal yang belum bisa mengembangkan dirinya bisa berkembang lewat APBD kita. Jangan perusahaan lain di luar kota Cilegon. Dan itu saya sepakat ya. Oke, sebisanya dilakukan oleh pengusaha lokal. Oh iya, saya setuju. Jangan dilemparkan ke pengusaha lain. Dan kalau yang berupa nilai tunjukkan 200 juta ke bawah, yang bisa dilakukan oleh pengusaha lokal, dilakukan oleh berikan pengusaha mereka. lokal. Tinggal komunikasi para pengusaha itu dengan para pemangku kebijakan. Ya silakan komunikasi yang baik dalam rangka taraf mengedukasi pengusaha lokal supaya itu pun salah satu bagian mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan. Betul. Kalau yang dapat pengusaha lokal, yang kerja orang lokal, ya orang lokal tadi nggak makan bisa ikut makan, penganggurannya berkurang. Lalu dia sebagai kontraktor atau sebagai pengusaha juga bisa berkembang, tidak akan menyusahkan pemerintah. Kalau kondisi nyatanya seperti apa sekarang? Ada nggak dominasi di mana pengusaha-pengusaha lokal mendapatkan porsi yang pas dari proyek-proyek yang ada? Ada juga, insya Allah semuanya dengan komunikasi itu selesai, dengan ngopi selesai bro. Saya mencari proyek di luar APBD, cukup dengan senyum saja, bukan ngopi saja. Oke. Selesai. Tidak dengan demo.
tidak perlu dengan tim. Cukup karena di belakang saya banyak orang-orang yang butuh diberi makan. Ya, dengan alasan seperti itu, ya pemangku kebijakan atau jajaran direksi di perusahaan itu juga paham. Baik guys, jadi ini poin yang saya ambil bahwa kebijakan pemerintah harus sebesar-besarnya bermanfaat untuk masyarakat lokal. APBD untuk rakyat. APBD untuk rakyat. Ini jargon yang beliau sampaikan beberapa tahun yang lalu. Jilid keempat, APBD untuk rakyat. Dan caranya, kata Pak Dewan ini, bahwa cukup membangun komunikasi, tidak dengan demonstrasi. Saya ingat apa kata Bang Iwan Fals, bertahan hidup harus bisa bersikap lembut. Walau hati panas, bahkan terbakar sekali. Terima kasih, Kang Rahmatullah. Kita sudah ngobrol 3 menit. Dan guys, itu tadi obrolan kita di sore hari ini. Dan kita akan kembali lagi bertemu di podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.